Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa dengan kami dari tim channel Haryono Sam, channel yang khusus menelusuri sejarah dan budaya khususnya di Kota Pati. Kali ini kita akan menelusuri jejak-jejak jejak Kademangan Glonggong yang mungkin selama ini Kademangan Glonggong itu banyak orang mengira itu di Glonggong, Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Tapi saya itu menemukan fakta baru bahwa Kademangan Glonggong pada era 1600-an, 40 yaitu era Sultan Agung. Karena pada saat peperangan antara Mataram pada era Sultan Agung Hanyokorokusumo dengan Prabu II yaitu di Kadipaten Pati, setelah mengalami kekalahan itu Kadipaten Pati itu terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu 2 Katemenggungan dan 7 Kademangan, yaitu Katemenggungan Wetanan dan Katemenggungan Kulon. Dan 7 Kademangan itu yaitu diantaranya Kademangan Sulawesi yang ada di Telogowungu, Kademangan Margokebu, dan Markebu yang ada di Tayo, Kademangan Juwana yang di Karang di Kecamatan Juwana, Kademangan Cengkal Sewu yang di Sukolilo, Kademangan Tenggeles yang di Kudus. Itu dulu itu wilayah Pati itu sampai wilayah Kudus Tenggeles itu. Mungkin dari perkembangan zaman yaitu menyusut sampai ke sini, dan ada Kademangan Paselean dan terakhir yaitu Kademangan Glonggong. Kenapa saya memilih Kademangan Glonggong? Ya ini berada di Desa Sugian tapi Dukuhan Gedongan. Kenapa saya pilih Glonggong ini? Saya sinyalir ada di sini, yaitu ada beberapa fakta, ada beberapa ciri kalau Kademangan Glonggong ini berada di Desa Sugian, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Pertama yaitu tanah atau wilayah ini lebih tinggi ya. Kemungkinan untuk menjadikan suatu Kademangan, kalau sekarang itu kecamatan, wilayah ibu kota kecamatan itu katakanlah pantas ya. Kalau di Glonggong Jakenan itu sekarang aja itu kalau musim hujan itu tempatnya banjir, kan tidak mungkin kalau dulu itu dijadikan tempat katakanlah pura kedaton kecamatan. Itu malah apalagi pada tahun-tahun 1600-an itu masih Selat Muria itu masih rawan rawan masih berupa selat, yaitu perairan. Nah, tidak mungkin kalau menurut analisa saya, untuk kajian saya tidak mungkin kalau Kademangan Glonggong itu ada di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan. Yaitu ada fakta-fakta kalau Kademangan Glonggong ada Desa Sugian, mendukung Glonggong ikut Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Ini para sahabat pencinta channel Sam, pencinta sejarah dan budaya Pati. Ya ini bisa di video ya, ini namanya Tanah Kesatria. Ini membuktikan ya kalau ini dulunya puri atau pura kedaton, yaitu kedaton sekelas Kademangan ya. Itu sebelah itu. Dan nama Glonggong sendiri kan itu? Nah ini Desa Glonggong Gedongan itu kalau sekarang itu makam atau kuburan, yaitu dalam era kedaton itu ada beberapa wilayah-wilayah masuk Ksatria, Gedongan, makam. Dan ini jelas ada makam atau penjelasan Nyageng Tari, bukti di lapangan ini bisa di zoom. Dan untuk lebih jelasnya kita ikuti ulasan narasi berikut. Walaupun Adipati Pati Pragolo dibantu oleh senopatinya dan para punggawa kadipaten yang sakti mandraguna dalam peperangan melawan Mataram, di antara senopatinya adalah 1. Temenggung Mangunjaya, 2. Adipati Kenduruan, 3. Temenggung Ramanggala, 4. Temenggung Tohpati, 5. Adipati Sawonggaling, 6. Temenggung Sindurejo.
tetapi masih mengalami kekalahan dari Mataram. Karena pada saat itu Kadipaten Pati diserang dari berbagai penjuru, dari arah timur, arah barat, dan arah selatan. Dalam catatan Hejin the Great menyebutkan bahwa gugurnya Adipati Paragolo pada hari Jumat Wage, dan menurut kajian kami bertepatan pada tanggal 1 Oktober 1627 Masehi, bertepatan bulan Suro Jawa. Setelah Pati mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Mataram itu, Kadipaten Pati mengalami kekosongan dalam pemerintahan. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan itu dibentuklah 2 Katemenggungan dan 7 Kademangan. 2 Katemenggungan yaitu 1 Temenggung Wetanan dan yang kedua Temenggung Kulonan. Dan 7 Kademangan yaitu 1 Demang Tenggeles, sekarang wilayah Kudus. 2 Demang Selawasi, sekarang masuk daerah Telogowungu. 3 Demang Cengkal Sewu, masuk wilayah Sukolilo sekarang. 4 Demang Paselean, belum terindikasi. 5 Demang Margo Tuhu, masuk wilayah Tayu. 6 Temang Demang Juwana, masuk wilayah Juwana sekarang. Dan yang terakhir nomor 7 yaitu Demang Glonggong, yang disinyalir kuat berada di Dukuh Glonggong, Desa Sugian, Kecamatan Winong. Pada kesempatan ini, channel Haryono Sam akan menelusuri jejak-jejak Kademangan Glonggong. Pertanyaannya, 1. Di manakah titik lokasi Kademangan Glonggong? 2. Bukti-bukti apa yang menunjukkan keberadaannya? Mari kita urai jawaban satu persatu. Di manakah titik lokasi yang disinyalir Kademangan Glonggong? Selama ini kebanyakan orang, khususnya masyarakat Kabupaten Pati, menganggap kalau Kademangan Glonggong itu jejak-jejaknya berada di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Mungkin alasannya mereka hanya mengetahui kalau nama Glonggong itu adanya hanya di wilayah itu, yaitu ikut Kecamatan Jakenan. Setelah kami mendengar berita kalau ada wilayah atau daerah yang bernama Glonggong, tepatnya Dukuh Glonggong, Desa Sugian, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, kami berusaha menelusuri dengan sedikit rintangan, yaitu sepeda motor kami mengalami bannya bocor, tapi tidak menjadi halangan untuk mencari tahu keberadaannya. Desa Sugian terletak 5 km ke arah selatan dari Kecamatan Winong. Luas wilayahnya kurang lebih 156,6 hektar. Desa Sugian terdiri dari 3 dukuh, yaitu Dukuh Sugian, Dukuh Glonggong, dan Dukuh Gedongan. Kenapa dugaan kuat kami Kademangan Glonggong ada di Dukuh Glonggong, Desa Sugian, Kecamatan Winong? Alasan kami karena letak geografi wilayah itu di dataran agak tinggi dibandingkan Glonggong yang ada di Kecamatan Jakenan, yang sering mengalami kebanjiran kalau musim penghujan. Apakah mungkin daerah yang sering diterjang banjir dijadikan pura kedaton sebuah kademangan? Nama Glonggong mempunyai beberapa arti. 1. Batang daun pepaya. Makanya pada era Perang Diponegoro ada permainan yang terkenal, yaitu permainan Glonggong, yaitu permainan perang-perangan menggunakan batang daun pepaya, karena batang itu ulet dan keras, yang dilakukan anak-anak laskar atau prajurit Pangeran Diponegoro. 2. Arti Glonggong yang berarti benda
atau wadah yang banyak airnya. Contohnya, ada kasus sapi yang digelonggong, yaitu perutnya diisi air. Mungkin nama gelonggong yang berada di wilayah Jakenan sering banjir, tergenang banjir, makanya dinamakan gelonggong. Dan bisa mungkin Kademangan gelonggong wilayahnya sampai di situ, apalagi pada tahun 1600-an Selat Muria masih lebar. Kita kembali ke penelusuran di Dukuh Gelonggong, Desa Sugian, Kecamatan Winong. Kami bertanya kepada penduduk sekitar, memang betul ada Dukuh Gelonggong yang masuk Desa Sugian. Dan kami sempat berbincang-bincang dengan penduduk setempat, menanyakan tentang keberadaan Dukuh Gelonggong. Warga memang belum tahu kalau dulu ada Kademangan Gelonggong. Dengan rasa penasaran, warga bertanya, apa mungkin sebuah Kademangan ada di pelosok desa, dan apakah jalannya sudah ada? Memang itu pertanyaan yang alami. Ya, kami jawab, jalan utama pada zaman dulu itu yaitu sungai. Kami tanya lagi, apakah ada sungai yang aktif, yang artinya airnya mengalir di desa ini? Mereka menjawab, iya ada. Itu sudah ada sedikit bukti, tetapi mungkin pemirsa dan pecinta sejarah masih belum puas dengan bukti itu. Kedua, mari kita simak bukti-bukti yang memperkuat keberadaan Kademangan Gelonggong ada di Dukuh Gelonggong, Desa Sugian, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. 1. Di Desa Sugian, Kecamatan Winong ada nama pekarangan tanah yang bernama Kesatrian. Ya, nama Kesatrian adalah sistem kedaton suatu praja. Adalah sebuah pura atau puri untuk anak-anak pemimpin dalam kaitannya anak seorang Demang. 2. Ada Dukuh Gedongan. Nama Gedongan bisa berarti kuburan atau makam. Nama makam kuburan pada sistem kedaton disebut Gedongan. 3. Adanya makam atau petilasan Mbah Nyi Ageng Tari. Nama Nyi Ageng Tari kami temukan dalam catatan pakem Sejarah Leluhur Pati dan Juwana yang ditulis oleh Raden Ngabei Cokro Hadiwikromo, Jilid 2, tahun 1932-1934. Di dalam pakem itu menyebutkan bahwa Nyi Ageng Tari atau Raden Ayu Kusumo Yudo yang wafat tahun 1874 Masehi, beliau menggunakan nama lain Raden Ayu Kusumo Yudo karena suaminya bernama Mas Kusumo Yudo, terah dari penggede Kademangan Gelonggong. Berarti Nyi Ageng Tari anak mantu dari Kademangan Gelonggong. Inilah ringkasan silsilah Mas Kusumo Yudo, suami Nyi Ageng Tari. Mas Kusumo Yudo bin Mas Sumodipuro menikah dengan Mas Ajeng Tibah bin Kiai Sumodipuro. Mas Sumodiwiryo menikah dengan Mas Ajeng Tibah bin Kiai Sumodiwiryo Ngabei ing Gelonggong bin Kiai Yudopati Ngabei ing Gelonggong bin Kiai Singo Prabowo atau Kiai Seco Legowo di Bogorame bin Adipati Gajah Pramodo bin Adipati Pragolo II bin Kiai Ageng Selomanik bin Pragolo I atau Joyokusumo bin Kiai Benjawi Adipati Pati pertama. Dari unsur-unsur yang tertulis di atas ada nama Kesatrian, Gedongan, dan makam petilasan Nyi Ageng Tari, menguatkan bukti-bukti bahwa Kademangan Gelonggong pada zaman setelah peperangan Mataram dan Pati ada di Dukuh Gelonggong, Desa Sugian, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Jika ada kekurangan, mohon kritikan dan masukan pecinta sejarah Kota Pati. Salam budaya,
Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.